Sudah minggu yang ketiga pada bulan Desember ini, kita diberkati Tuhan, bahkan kita tolong Tuhan. Saya percaya perjalanan kita semakin hari semakin mendekati akhir tahun. Saya sangat juga berdoa supaya saudara dimanapun berada, dalam pekerjaan apa saja, di keluarga bagaimanapun, saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Ini momen bulan Natal bagi kita bersama-sama. Mendorong kita bersama-sama untuk terus bagaimana menghidupi kasih Tuhan, serta bagaimana mengaplikasikan kasih itu kepada siapa saja di sekeliling kita. Minggu yang ketiga ini, tema firman Tuhan adalah membagikan kasih Kristus. Membagikan kasih Kristus. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 22-23 berkata demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Salah satu panggilan orang percaya, saudara sekalian, dalam hidup ini adalah bagaimana kita menjadi pribadi ataupun orang yang dapat membagikan kasih Kristus. Menurut saya, di momen bulan Natal seperti inilah waktu yang paling bagus, bahkan juga waktu yang paling baik bagi kita, bagaimana kita membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Tentu di sekeliling kita, orang-orang yang kita dapatkan, saudara sekalian, mereka adalah menjadi objek daripada kasih kita, ataupun mereka adalah menjadi tujuan daripada kasih Allah yang ada dalam diri kita yang kita bagikan kepada mereka. Maka Tuhan menginginkan kita untuk terus-menerus membagikan kasih Kristus kepada siapa saja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita membagikan kasih Kristus? Seperti apa kita dapat membagikan kasih Kristus? Kalau membaca firman Tuhan 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22-23 ini, maka 3 hal bisa kita lakukan. Yang pertama, membagikan dengan tulus ikhlas. Membagikan dengan tulus ikhlas. Di ayat yang ke-22 dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Artinya, saudara sekalian, bahwa membagikan kasih Kristus itu harus disertai dengan karakter yang tulus ikhlas. Maka waktu saudara membagikan kasih Kristus pada orang lain di sekeliling saudara, itu harus dengan apa? Dengan tulus. Jangan dengan terpaksa. Jangan dengan duka. Tetapi dengan tulus dan ikhlas, bahwasanya Roh Kudus mendorong kita untuk berbelas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Di ayat yang ke-22 dikatakan, saudara sekalian, sehingga kamu dapat mengamalkan persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Garis bawah kata ini, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini artinya, saudara sekalian, bahwa kita harus menjadi orang yang membagikan kasih Kristus dengan sungguh-sungguh. Berarti di dalam dasar hati yang paling dalam, semua murni digerakkan oleh kasih Kristus. Tidak ada, saudara sekalian, tujuan kita hanya untuk menyombongkan diri, atau tujuan kita hanya untuk supaya dilihat orang lain, tetapi sungguh-sungguh, betul-betul kesungguhan hati yang dari Kristus, itulah yang mendorong kita berbuat kasih, membagikan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Saya sangat percaya kalau kita lakukan, maka dunia akan melihat ada Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang ketiga, menghidupi hidup yang baru. Ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi bagaimana caranya kita, saudara sekalian, membagikan kasih Kristus? Yang ketiga, kita menghidupi hidup baru. Tahukah saudara sekalian apa yang dimaksud dengan menghidupi hidup baru? Kalau Anda dan saya menghidupi hidup baru, maka karakter Kristuslah yang ada dalam diri kita. Karakter Kristus seperti yang ada dalam Galatia pasal yang ke-5, 22-23, buah-buah roh, itu yang ada dalam diri kita.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, belas kasihan. Itu adalah diri kita. Dan itulah cara membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Saya berdoa, Roh Kudus mendorong saudara, bahkan juga Roh Kudus membuat saudara untuk tetap tekun membagikan kasih Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.